kemacetan. Menghindari kemacetan supaya arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira kan tujuannya itu. Nah, kalau seandainya tadi apa yang disampaikan oleh Yusuf, merekayasa bangunan. Nah, sebetulnya itu juga sama gitu ya. Kita membangun sebuah rumah tidak bisa tiba-tiba bikin aja tanpa merekayasa. Nah, itu juga rasa-rasanya kurang baik kalau seandainya kita membangun rumah tanpa merekayasa. Tanpa merekayasa pun sebetulnya bisa aja gitu ya. Kalau seandainya ketika bikin rumahnya rumah skala kecil gitu, bukan rumah-rumah yang besar. Kalau seandainya udah skalanya gedung misalkan atau berlantai 2, 3, 4, bahkan lantai banyak lantainya, nah saya kira itu pasti dan harus membutuhkan membutuhkan sebuah rekayasa. Nah, seperti ini gambarnya, ilustrasinya ya teman-teman. Nah, kita bisa merekayasa rumah ini sesuai dengan keinginan gitu ya. Contoh misalkan di dalam sebuah ilustrasi gambar ini, di sini katakanlah ada kontraktor misalkan. Kemudian di dalam membuat sebuah gedung rumah ini juga ada bagian perencanaannya. Kemudian ada tukangnya gitu ya. Nah, itu semua terlibat di dalam proses pembangunan rumah ini. Nah, di dalam merekayasa rumah di sini tentunya kita juga bisa merencanakan, nah kira-kira rumah ini tuh pengen selesai kapan gitu. Pengen selesai kapan. Kemudian pengen rumahnya, pengen spesifikasinya kayak gimana. Ada fitur apa saja sih di dalam rumah ini gitu ya. Nah, itu semuanya direkayasa dulu gitu ya, sehingga dari proses rekayasa tersebut kita bisa memprediksi rumah ini jadinya akan seperti apa, kualitasnya seperti apa, layanannya seperti apa, selesainya kapan, dan lain-lain. Sehingga nanti ini juga akan berefek, akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atau pemesan rumah ini. Gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita bikin perangkat lunak, merekayasa perangkat lunak. Kalian diminta untuk membuat software atau perangkat lunak yang skalanya besar, misalkan softwarenya atau perangkat lunaknya akan digunakan oleh berbagai stakeholder, banyak pengguna. Katakanlah misalkan perangkat lunak perbankan misalkan. Nah, itu kan banyak nanti yang akan terlibat pada saat menggunakan perangkat lunak tersebut. Nah, dalam membuat perangkat lunak tersebut, nah kita tidak bisa langsung membuat perangkat lunak gitu ya. Tapi harus ada merekayasanya. Seperti itu. Nah, jadi di dalam proses yang terjadi pada saat merekayasa perangkat lunak, nah, sebetulnya itu adalah proses dokumentasi perangkat lunaknya. Nah, yang terjadi pada saat proses merekayasa perangkat lunak itu adalah bagaimana kita mendokumentasikan perangkat lunak ini sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan perancangannya kayak gimana. Kemudian cara menggunakan software perangkat lunak pun seperti apa. Kemudian dokumenis, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya untuk mendukung program komputer atau perangkat lunak itu bisa digunakan dan dikembangkan. Seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya kita membuat sebuah perangkat lunak,
tapi harus ada dokumentasinya. Tetapi sekali lagi, rekayasa perangkat lunak ini dalam artian ruang lingkup yang sangat besar gitu ya. Jadi bukan software atau perangkat lunak yang kecil. Contoh misalkan seperti ini, kalian pernah belajar bikin aplikasi kalkulator katakanlah. Itu kan aplikasi perangkat lunaknya kecil. Dan itu sebetulnya tidak direkayasa pun sebetulnya bisa gitu ya. Karena saya yakin dokumentasinya juga akan kecil gitu, tidak detail. Berbeda dengan perangkat lunak, sistem operasi, sistem informasi yang ruang lingkupnya yang luas gitu ya. Contoh misalkan sistem informasi akademik kampus misalkan. Nah itu kan lumayan cukup besar gitu. Karena sistem informasi akademik kampus itu di dalamnya misalkan ada proses pendaftaran, ada proses transaksi perwalian, kemudian ada proses penjadwalan kuliah, kemudian ada proses penilaian, kemudian ada keuangan, kemudian ada sistem kemahasiswaannya. Itu sebetulnya banyak gitu. Nah, itu baiknya itu sudah masuk ke harus direkayasa gitu ya. Ada perpustakaannya gitu, itu kan banyak gitu. Maka itu harus sudah masuk ke ranah rekayasa perangkat lunak. Nah, ini saya coba ilustrasikan dulu ya teman-teman. Perangkat lunak itu sebetulnya ada dua jenis katakanlah seperti itu. Nah, jenis yang pertama adalah perangkat lunak yang dipesan, yang diorder, yang dibuat sesuai dengan pesanan. Ya. Jadi ada perangkat lunak itu ada yang perangkat lunak generik. Generik itu adalah umum, ada yang perangkat lunak yang by pesanan gitu. By pesanan itu maksudnya adalah disesuaikan dengan keinginan dari si pengguna perangkat lunak itu sendiri. Contoh misalkan sistem akademik kampus. Nah, sistem akademik kampus saya yakin akan berbeda dengan sistem akademik kampus di kampus lain gitu. Contohnya sistem akademiknya pasti akan berbeda dengan sistem akademik perguruan tinggi yang lain. Kenapa? Ya, karena satu, visi misinya berbeda. Kemudian yang kedua, peraturannya berbeda. Gitu ya. Pasti akan berbeda gitu. Nah, oleh sebab itu sistem akademiknya pasti akan beda juga gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan suasana akademik yang ada di lingkungan DCI gitu. Nah, katakanlah ini adalah customer. Customer ini adalah kampus gitu ya. User ini adalah katakanlah mahasiswa. Nah, ini adalah developernya. Nah, developer di sini adalah yang membuat sistem informasi akademiknya, perangkat lunaknya. Nah, ketika sudah selesai, nah baru ini bisa digunakan. Itu ya. Jadi pertama karakteristiknya adalah perangkat lunak yang dipesan sesuai dengan keinginan atau kasus yang ada di lapangan. Nah, ilustrasi yang kedua adalah perangkat lunak yang dipasarkan yang digunakan oleh pengguna. Nah, katakanlah di sini yang dibuat secara pabrikan, teman-teman. Nah, maksudnya apa sih perangkat lunak yang dipasarkan yang berbasis pabrikan? Aplikasi atau perangkat lunak yang diperjualbelikan gitu ya secara masif atau diproduksi secara massal oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang sifatnya generik umum, teman-teman. Contoh misalkan Microsoft. Nah, itu adalah Microsoft Office misalkan ya. Perusahaannya Microsoft, pabrikannya Microsoft. Nah, produknya adalah Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu kan digunakan oleh semua orang gitu. Semua pengguna. Tidak terkecuali baik misalkan pengguna yang ada di DCI atau pengguna yang ada di luar perguruan tinggi yang lain. Semuanya menggunakan Microsoft Word. Gitu ya.
karena aplikasinya sama gitu ya, baik yang digunakan di DC dan di luar, maka itu disebutnya adalah perangkat lunak atau sistem informasi yang berbasis generik, umum lah teman-teman. Dan itu dipasarkan. Gitu ya, dan itu dipasarkan. Jadi kita tidak membuat secara custom, misalkan khusus untuk kelas magang mah, misalkan Microsoft Word-nya misalkan hanya ada 3 layanan misalkan, kan tidak seperti itu gitu ya. Meskipun digunakan 3 layanan, akan tetapi karena perangkat lunak ini sifatnya generik, umum, ya maka tidak jadi masalah gitu ya. Si pabrikan itu meluncurkan fitur-fitur yang tidak digunakan pun tidak jadi masalah. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi sistem perangkat lunak, produk perangkat lunak tadi ada yang generik. Nah, ini generik itu umum ya. Jadi si pengembang, si pabrikan itu membuat perangkat lunak yang dibuat secara massal gitu ya, dan bisa digunakan oleh semua orang gitu ya. Nah, yang kedua tadi berdasarkan pesanan. Nah, kalau pesanan di sini akan disesuaikan sesuai dengan kasus atau misalkan yang ada di lapangan, yang dibutuhkan sesuai dengan si penggunanya gitu ya. Sampai sini teman-teman sudah kebayang belum jenis perangkat lunak? Iya, ada Pak. Sudah Pak. Ada kebayang ya? Samar-samar. Ada Pak, kebayang. Oke, nah kalian nanti akan dihadapkan di semester 5 dan semester 6 buat program, buat perangkat lunak. Nah, katakanlah di studi kasus lah, studi kasus atau tugas akhir ya, skripsi. Kalian kan nanti bikin perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang kalian gunakan itu masuknya kemana? Ke generik atau pemesan? Generik Pak. Pemesan. Oke. Ada yang pemesan, ada yang generik. Nah, sebetulnya nggak ada yang salah ya. Bisa generik dan bisa pemesan. Namun untuk studi kasus itu kan kita menyelesaikan kasus-kasus di lapangan. Gitu ya, menyelesaikan kasus-kasus di lapangan. Katakanlah di masyarakat gitu ya, di UMKM atau perusahaan-perusahaan. Nah, ini bisa masuk ke proses pemesanan, produk pemesanan. Tapi ada juga gitu ya, ketika berdasarkan sesuai dengan pesanan, nah bisa dijadikan generik juga. Nah, akan tetapi kalau generik di sini yaitu tadi berbasis pabrikan, teman-teman. Yang kira-kira nanti ini yang generik ini akan dijual lah gitu. Dan bisa digunakan oleh semuanya. Nah, berbeda dengan produk pesanan, misalkan kalian bikin sistem informasi penjualan, misalkan atau kasir ya, untuk warung seblak, misalkan seblak A, misalkan. Nah, si tukang seblak yang lain bisa menggunakan nggak? Nah, kalau misalkan bisa, nah itu kan bisa masuk ke produk generik. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ada yang spesial nih di seblak A mah yang tidak bisa digunakan di tempat seblak yang lain. Contohnya misalkan apa? Pada saat proses transaksi misalkan ada layanan-layanan khusus yang selalu diberikan kepada si pelanggan, customer-nya, yang tidak bisa diikuti oleh si tukang seblak yang lain. Nah, itu baru masuknya ke produk pemesanan. Tapi kalau seandainya masih bisa digunakan gitu ya di tukang seblak yang lain, berarti itu masuk ke generik. Seperti itu. Gitu ya. Oke.
Nah, apa saja sih karakteristik dari perangkat lunak? Nah, pertama teman-teman, perangkat lunak ini dibangun dengan merekayasa, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan, gitu ya. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi, kalau kita bikin perangkat lunak yang direkayasa, nah itu akan sesuai dengan pesanan, bukan yang diproduksi massal. Bukan yang diproduksi manufaktur. Nah, kalau misalkan diproduksi manufaktur, sama halnya dengan yang tadi, Microsoft Word, itu kan berbasis pabrikan. Nah, itu masuknya adalah ke bukan direkayasa lagi gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan dari si customer. Jadi si umum kalau pabrikan, tanpa melihat keinginan dari mahasiswa DCI seperti apa, tidak gitu ya. Jadi untuk proses rekayasa perangkat lunak ini hanya untuk bagi yang pemesan aja, gitu ya. Nah, berarti ilustrasi yang tadi, yang ini, nah berarti yang ini yang berdasarkan, Nah, ini yang generik, nah maka ini bukan proses rekayasa perangkat lunak gitu ya. Karena ini sudah masuk ke proses pabrikan. Nah, berarti yang masuk ke rekayasa perangkat lunak adalah yang ini. Nah, sesuai dengan pesanan pelanggan, bukan pabrikan, ya. Nah, yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang karena kecatatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki. Gitu ya. Jadi ketika si tukang seblak tadi mau ekspansi perusahaannya, katakanlah mau buka cabang, nah itu harusnya bisa dikembangkan, gitu ya, harusnya bisa dikembangkan. Atau misalkan ada error misalkan, nah itu harusnya bisa diperbaiki kalau seandainya direkayasa, gitu ya. Berbeda dengan yang perangkat lunak yang pabrikan, yang Microsoft Word dikatakanlah, itu bisa diperbaiki gak sama kita? Kalau Microsoft Word ada yang error, tidak, gitu ya. Karena yang memperbaikinya adalah si pabrikan itu, si Microsoft-nya, gitu ya. Mungkin nanti akan diupdate, misalkan diperbarui perangkat lunaknya, Microsoft Office-nya, Microsoft Word-nya jadi versi terbaru misalkan. Hari ini misalkan menggunakan versi 2023. Nah, mungkin nanti ketika ada error atau kerusakan atau kecatatan, mungkin nanti akan diperbaiki sehingga muncullah versi-versi yang baru. Nah, sekali lagi lain halnya dengan yang rekayasa perangkat lunak, itu masih kita bisa perbaiki, gitu ya, karena bukan sifatnya pabrikan. Itu juga bikinan kita sendiri, katakanlah seperti itu. Nah, yang ketiga, barang produksi pabrikan biasanya komponen barunya akan terus diproduksi. Makanya teman-teman aplikasi atau perangkat lunak itu selalu diupdate terus-terusan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Contohnya misalkan mungkin teman-teman pernah merasakan dulu ketika WhatsApp hanya bisa digunakan untuk proses chatting, kemudian ada video call. Nah, yang terbaru ada AI-nya, teman-teman. Pernah pakai AI-nya nggak? AI di WA. Pernah ya. Nah, itu kan terus diperbaiki, terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Hari ini misalkan zamannya AI misalkan. Nah, si perangkat pabrikan, nah pasti akan mengembangkan, akan bisa menyesuaikan. Nah, itu juga berlaku di program-program yang lain, perangkat lunak yang lain. Contohnya misalkan Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop sekarang juga ada AI-nya juga sama gitu ya. Sekarang dibantu dengan adanya teknologi AI. Oke, ini yang generik. Kemudian berikutnya, rekayasa perangkat lunak ini fokus kepada bagaimana membuat perangkat lunak yang memenuhi kriteria. Contohnya apa?
Pertama, perangkat lunak dapat terus dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat, sering bisa dikembangkan teknologi dan jadi ada maintainability. Nah, ini pasti teman-teman. Perangkat lunak itu harus bisa dikembangkan. Syarat agar bisa dikembangkan, nah lagi-lagi teman-teman tadi di awal saya singgung bahwa terkait dengan dokumentasi. Ya. Perangkat lunak bisa dikembangkan karena adanya dokumentasi. Karena adanya dokumentasi. Nah, dokumentasi yang dimaksud itu apa saja sih? Nah, dokumentasi yang dimaksud itu adalah pertama proses arsitektur perangkat lunaknya seperti apa, kemudian proses analisisnya kayak gimana, perancangannya kayak gimana, kemudian datanya kayak gimana. Nah, itu semuanya terdokumentasi, teman-teman. Bayangkan kalau seandainya teman-teman sebuah program tidak ada dokumentasi. Katakanlah misalkan salah satu aplikasi yang sering kalian gunakan di handphone apa? Aplikasi apa? WhatsApp, Pak. WhatsApp misalkan ya. Kalian pernah nggak ketika ada versi baru WhatsApp itu diinstal ulang? Diinstal ulang atau diperbarui? Diperbaharui, Pak. Pasti diperbarui. Bayangkan teman-teman, kalau seandainya si perusahaan WhatsApp tidak ada dokumentasi, mungkin kalian akan install ulang lagi ketika ingin mendapatkan versi baru. Software yang lainnya pun saya kira sama. Contoh misalkan salah satu marketplace, aplikasi marketplace gitu ya, ada promo baru misalkan. Tetapi promo itu bisa digunakan kalau seandainya di-upgrade, di-update aplikasinya ke yang baru. Biasanya statusnya kan perbaharui gitu. Nah, kalau misalkan statusnya diperbaharui, berarti kan itu ada dokumentasinya dari awal, sehingga kita tidak usah install ulang lagi dari awal. Tuh. Gitu ya. Pak, kalau misalkan perangkat lunak tanpa dokumentasi, nanti gimana? Apakah bisa dikembangkan atau tidak? Menurut kalian, bisa dikembangkan atau tidak? Coba. Contohnya seperti ini loh, lebih spesifik. Perangkat lunak itu, perangkat lunak A, misalkan dikembangkan, dibuat sama si perusahaan A. Oke. Perangkat lunak A itu dibuat sama perusahaan A. Kemudian si perusahaan A ini memutus kontrak kerjasama. Nah, kemudian si pengguna perangkat lunak tersebut kemudian kerjasama dengan pengembang yang membuat perangkat lunak yang lain misalkan. Bentar, saya coba ditulis aja di sini ya. Ini ada sebuah software, katakanlah software ini ya. Kemudian dibuat sama ini si pengembang A. Nah, ini milik perusahaan gitu ya. Nah, software ini dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, dikembangkan, dibuat sama si A, perusahaan A. Nah, kemudian si perusahaan ini memutus kontrak kerjasama antara si A dengan si pemilik softwarenya. Nah, si pemilik softwarenya kemudian kerjasama dengan perusahaan B.
kerjasama dengan perusahaan B. Nah, berarti ini sudah tidak ada kerjasama lagi, misalkan ya. Nah, tinggal perusahaan yang B ini untuk mengembangkan software yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kira-kira perusahaan yang B ini bisa nggak mengembangkan software ini? Menurut teman-teman? Bisa, Bang. Bisa. Kalau adanya dokumen akan kerjasama. Kalau ada dokumen awal pembuatan perangkat lunak. Nah, kalau misalkan ada file dokumentasinya, saya kira ini akan bisa menyesuaikan. Gitu ya. Akan bisa melanjutkan. Gitu ya, kalau seandainya ada dokumentasinya. Nah, kasus yang kedua, kalau seandainya dokumentasinya nggak ada gimana? Apakah bisa dikerjakan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Gitu Tidak, ya. Pak. Mesti buat dari awal. Mesti harus buat dari awal. Kalaupun misalkan ingin dilanjutkan, mungkin akan butuh waktu untuk mempelajari dulu gitu. Untuk ngorek data dulu. Contohnya misalkan seperti ini. Dalam membuat software, kita tidak bisa melakukan analisis secara langsung, teman-teman. Contohnya misalkan perpustakaan aja. Nah, kita tidak bisa tiba-tiba bikin software perangkat lunak perpustakaan gitu. Ya. Kita harus melakukan analisis dulu. Nah, contohnya gimana? Pertama adalah sebelum kita melakukan proses analisis, nah, kita kan harus mencari data dulu. Datanya dari mana? Misalkan pertama dari petugas perpustakaan, kemudian observasi, lihat proses transaksi peminjaman buku di perpustakaan itu kayak gimana sih? Nah, itu kan diperlihatkan proses alurnya. Atau kita bisa survei ke perpustakaan yang lain. Jadi kalau di perpustakaan yang lain kayak gimana sih proses peminjaman bukunya, pengembalian bukunya kayak gimana sih? Nah, itu kan kita perlu mengetahui datanya seperti apa sih kalau di yang lain. Kemudian wawancara kepada siapa? Kepada si pengguna atau kepada member dan lain-lain. Seperti itulah. Jadi dokumentasi ini penting teman-teman untuk dijadikan sebagai bahan dasar untuk dikembangkan. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya, perangkat lunak dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. Contohnya misalkan seperti ini. Tukang seblak misalkan yang tadi ini. Tukang seblak di kalian di mana? Di Purwakarta atau di Subang ini? Purwakarta. Di mana? Purwakarta. Purwakarta, Bang. Misalkan di Purwakarta ya. Ya. Tukang seblak, katakan tukang seblak A di Purwakarta. Nah, tukang seblaknya ramai sekali di Purwakartanya. Banyak yang berkunjung dari luar kota pun banyak gitu. Saking apa? Saking rasanya enak, nikmat misalnya. Ya. Jadi banyak yang jajan seblak ke Purwakarta. Nah, kemudian melihat fenomena dan proses usaha yang terjadi, maka ada peluang untuk bisa dikembangkan. Karena apa? Toh yang di Purwakarta pun belinya berdesak-desakan gitu, sehingga rasa-rasanya perlu adanya sebuah misalkan buka cabang.
Nah, kira-kira teman-teman, tempat atau lokasi yang cocok untuk dijadikan tempat usaha baru, cabang baru, kira-kira menurut teman-teman cocoknya di mana? Yo, kira-kira Tempat yang yang paling tepat strategis. ketika Tempatnya Oke, strategis, tempatnya Pak. di tempat ramai ramai Oke, orang. ramai orang, banyak dilalui sama orang Iya, gitu ya di jalan umum. Terus di mana lagi? Di mana lagi? Dekat perusahaan, Pak. Dekat perusahaan, karena banyak apa namanya? Banyak pemilik, bukan pemilik ya, banyak yang apa namanya, pegawai perusahaan banyak yang jajan seblak misalkan. Oke, bagus, bisa. Ada lagi nggak? Sekolahan mungkin, Pak. Oke, saya coba kembangkan ya. Tadi jawabannya bagus, gitu ya. Pak dekat perusahaan, Pak dekat SMA misalkan, karena seblak mah banyak dibeli oleh anak-anak SMA misalkan. Pak di jalur yang strategis, nah, betul gitu ya. Tapi itu hanya sifatnya persepsi, teman-teman. Sifatnya persepsi, maksudnya persepsi itu berdasarkan apa yang kita lihat saja gitu. Apa yang kira-kira kita bayangkan, kira-kira kalau dijual dekat perusahaan mungkin akan lebih banyak yang beli gitu ya. Tapi itu sifatnya adalah persepsi. Nah, kalau seandainya berkaitan dengan perangkat lunak, nah yang dibutuhkan pada saat memutuskan mengambil untuk apa namanya, membuka cabang baru, nah yang harus dilihat adalah by data, teman-teman. Nah, bisa aja seperti ini. Ketika si tukang seblak itu misalkan menggunakan fasilitas layanan member katakanlah ya, kita bisa lihat transaksi yang paling banyak itu dibeli sama customer dari wilayah mana. Ternyata banyak orang Subang misalkan. Orang Subang jauh-jauh ke dia yang beli seblak. Banyak dia yang belinya. Berarti kan kita buka cabang tidak ke daerah Karawang dulu gitu, tidak ke daerah Bogor dulu, gitu ya. Tapi yang menjadi prioritas adalah di Subang dulu, karena berdasarkan data transaksi ternyata pembeli itu banyak yang orang Subang, gitu. Maka pertama di Subang dulu yang jadi prioritas. Baru selebihnya nanti lihat lokasi udah di Subang nih. Nah, baru lihat. Nah, kira-kira yang paling cocok selain lokasi tadi di Subang apa lagi nih? Oh, ternyata lihat nih. Seblak ini dibeli sama anak-anak SMA, misalnya berarti dekat dengan sekolah. Oh, misalkan dekat dengan perusahaan-perusahaan yang kira lokasi apa namanya? Sentral lokasi usaha itu apa sih? Sentral usaha, sentral pabrik gitu ya. Apa sih namanya sih kalau di Purwakarta teh? Bukan sentral pabrik. Kalau di Karawang wilayah industri lah, katakanlah seperti itu misalkan. Jadi harus dilihat teman-teman, adalah yang pertama adalah lihat dari transaksinya. Jangan sampai kita membuka cabang perusahaan hanya berdasarkan persepsi dulu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu.
Jadi lihat, harus dianalisis. Nah, caranya apa dengan data member tersebut? Kalau seandainya menggunakan data member. Itu ya. Jadi nanti si sistem penjualan tersebut itu akan memberikan sebuah keputusan, pengambilan keputusan. Oh, kira-kira nanti yang menjadi prioritas titik lokasi yang menjadi penting itu adalah lihat customer kita itu ada di mana, gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba kita bikin gitu ya, gitu. Yang ketiga, perangkat lunak ini harus efisiensi dari segi sumber daya dan penggunaan. Nah, tentunya teman-teman yang diharapkan ketika adanya rekayasa perangkat lunak di sini akan memudahkan proses bisnis yang terjadi di tempat usaha tersebut menggunakan perangkat lunaknya. Contohnya misalkan yang tadinya yang kerja itu yang menghitung laporan keuangan itu harus oleh 2 orang gitu ya. Tapi dengan adanya sistem operasi perangkat lunak, ya udah tinggal ditekan klik aja gitu ya. Baru langsung bisa menghitung secara otomatis. Itu jadi tidak membutuhkan orang banyak untuk menghitung secara manual. Itu kan jadi efisiensi tenaga kerja yang tadinya misalkan bagian keuangan ada 2 orang, nah setelah ada perangkat lunak ini cukup 1 orang saja. Jadi sehingga efisien terhadap sumber daya dan penggunaannya. Nah, yang keempat, rekayasa perangkat lunak ini berkemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sistem yang baik, program yang baik, rekayasa perangkat lunak yang baik adalah yang bisa digunakan, teman-teman. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, teman-teman supaya nanti ini gambaran ketika studi kasus ya, teman-teman. Atau misalkan kerja praktek. Nanti pada saat sidang akan ditanya kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan dalam penggunaan aplikasi ini sejauh mana, dapat menyelesaikan masalah atau tidak, dapat membantu operasional atau tidak. Nah, jangan sampai kita bikin perangkat lunak tapi tidak digunakan sama si perusahaannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Keinginan dari si perusahaannya atau si industri itu kayak gimana, kemudian kita buat perangkat lunaknya kayak gimana. Itu kan jadi kita tidak ketemu antara masalah dengan solusi yang kalian bikin melalui perangkat lunak di sini tidak nyambung, tidak match gitu. Nah, justru perangkat lunak di sini ya harus digunakan sesuai dengan kebutuhan di perusahaannya gimana, kemudian solusi yang kalian berikan melalui perangkat lunak ini kayak gimana gitu. Nah, itu yang bagus seperti itu. Ya, jadi itu sebagai gambaran. Bagaimana caranya supaya perangkat lunak itu bisa digunakan, bisa sesuai, gitu ya. Nah, sebetulnya prosesnya yang terjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ada proses analisis, teman-teman. Tapi sebelum analisis, ada pengumpulan data dulu, teman-teman. Nah, analisis ini bisa dilakukan kalau seandainya ada data yang kita olah, teman-teman. Data yang kita olah itu dari mana? Ya tentunya dari perusahaan, gitu. Nah, cara mengumpulkan datanya kayak gimana? Tadi seperti hanya wawancara, kemudian observasi, survei, kemudian apalagi kuesioner misalkan. Nah, baru ketika kita sudah memperoleh data-data tersebut, barulah bisa dianalisis gitu. Dianalisis. Oh, ternyata ketika diamati proses transaksinya, alurnya yang ada di perusahaan tersebut ternyata ada masalah nih. Nah, selesaikan. Kira-kira solusinya akan seperti ini. Nah, di hasil analisis ini.
Oh kira-kira nanti harus ada fitur A. Oh kira-kira nanti harus ada menu A, menu B, menu C dan lain-lain. Nah baru setelah analisis ini atau hasil hipotesanya baru nanti dirancang untuk dipersiapkan akan diimplementasikan di dalam sebuah program. Barulah nanti ketika si program itu sudah selesai, baru nanti tahap berikutnya adalah pengujian. Nah, kalau seandainya kita awali dari pengumpulan data, kemudian analisis, nah saya yakin ketika diimplementasikan akan sesuai dengan keinginan yang menjadi masalah di perusahaan tersebut. Itu ya. Nah, yang menyebabkan perangkat lunak itu tidak bisa digunakan, ya karena tidak melalui pengumpulan data, tidak melalui analisis, tidak melalui wawancara, dan lain-lain. Sehingga tidak ketemu tuh yang masalah di industri yang di perusahaan dengan solusi yang nanti akan kita buat di perangkat lunak. Itu. Nah, teman-teman, di dalam merekayasa perangkat lunak tentunya ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi pada saat proses merekayasa perangkat lunak. Apa saja sih yang menjadi tantangannya? Pertama adalah tantangan warisan di mana perangkat lunak itu dikembangkan bertahun-tahun kemudian ketika dikembangkan oleh si pengembang yang B. Ketika saya tadi ilustrasikan gitu ya, pengembang yang A itu tidak dilanjutkan kontrak kerjasamanya, kemudian dilanjutkan dengan B. Nah itu kan tantangan sendiri bagi developer yang baru. Supaya apa? Supaya bisa mengembangkan lagi. Nah, itu tantangan. Bisa dilanjutkan, dikembangkan gitu ya dengan data-data yang ada atau bisa buat lagi gitu ya. Nah, itu tantangannya. Nah, tantangan yang kedua adalah heterogen gitu ya, di mana perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang dengan semakin luasnya lingkungan distribusi perangkat lunak. Contohnya misalkan seperti ini teman-teman. Hari ini misalkan kita menggunakan Android teman-teman. Aplikasi smartphone Android, sistem operasinya Android. Kalian membuat sebuah software perangkat lunaknya tentunya berbasis Android. Karena kebanyakan hari ini misalkan pengguna smartphone menggunakan sistem operasi Android. Maka tepat kalau seandainya kita membuat perangkat lunak berbasis Android. Kalau semuanya pegang handphone, semuanya banyak yang menggunakan smartphone sistem operasinya Android. Itu sangat tepat sekali. Akan tetapi 10 tahun ke depan, apakah Android ini akan bertahan? Di era hari ini banyak yang menggunakan sistem operasi misalkan iOS. Sekarang udah mulai tuh orang-orang banyak yang beralih ke iPhone misalkan. Ya, udah banyak, udah mulai gitu. Nah, apakah apakah si developer itu akan terus bertahan di Android sementara 10 tahun ke depan saya kira akan bergeser gitu ya. Yang tadinya Android misalkan akan bergeser ke iPhone misalkan smartphone-nya. Itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Hari ini yang terjadi gitu ya ketika saya amati ternyata sudah banyak yang menggunakan iPhone gitu. Nah, maka melihat fenomena tersebut kita juga sebaiknya bisa beradaptasi. Nah, ruang pengguna ini akan bergeser ke smartphone iPhone. Maka sistem operasi perangkat lunak atau program pun ya harus kita kembangkan. Ada yang versi iOS-nya. Supaya apa? Supaya iPhone. supaya perangkat lunak itu tidak ditinggalkan. Gitu.
Coba bayangkan kalau seandainya si pengguna smartphone ini berpindah ke Android, kemudian fasilitas atau layanan aplikasi itu tidak berkembang gitu ya, tidak mengembangkan ke versi iOS misalkan. Nah, saya kira itu akan ditinggalkan, teman-teman. Akan ditinggalkan. Sama itu kejadian di perusahaan Nokia, teman-teman. Pernah dengar nggak aplikasi smartphone Nokia? Pernah, Pak. Pernah Pak. Saya pakai Nokia itu mulai SMP waktu itu. Nokia ini adalah handphone yang digadang-gadang paling fenomenal lah pada zamannya gitu ya. Nokia ini sangat HP yang banyak digunakan pada zamannya gitu. Di samping merek-merek yang lain gitu ya. Nah, karena waktu itu muncul Android gitu ya, Android, kemudian Nokia ini tidak bisa beradaptasi sehingga keduluan oleh Samsung, teman-teman. Hari ini Samsung ini bahkan masih bisa bertahan gitu ya. Apakah Nokia tidak menggunakan Android sekarang, aplikasi sistem Android? Hari ini juga sebenarnya menggunakan, Nokia pun menggunakan, tapi saya kira mungkin sedikit terlambat lah dibandingkan dengan brand-brand yang lain gitu. Sehingga tingkat penerimaan di masyarakat itu keduluan oleh brand-brand yang lain. Salah satunya adalah Samsung yang hari ini terus berinovasi gitu ya, dan terus bersaing dengan kehadiran teknologi yang lain, teknologi yang baru gitu. Nah, tentunya si pengembang software pun sama gitu. Itu juga harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman hari ini gitu ya. Harus dilihat keinginan si customer itu kayak gimana gitu. Supaya apa? Supaya bisa bertahan. Nah, yang ketiga adalah tantangannya adalah pengiriman di mana perangkat lunak dengan skala besar dan kompleks sekalipun dapat sampai ke tangan si pelanggan. Ya. Atau pengguna dengan cepat dan kualitas tetap terjaga gitu ya. Nah, proses yang terjadi pada saat rekayasa perangkat lunak, teman-teman, pertama adalah pengumpulan spesifikasi, teman-teman. Kemudian pengembangan, validasi, nah ini perlu validasi, kemudian evolusi. Gitu ya. Evolusi dari yang versi 1 ke versi yang kedua. Gitu ya. Nah, perangkat lunak ini kenapa bisa direkayasa? Nah, salah satunya evolusi ini karena ada peluang-peluang untuk bisa dikembangkan. Gitu ya. Sama halnya tadi gitu, ketika ada teknologi baru ya maka ya harus bisa berevolusi agar bisa menyesuaikan dari perkembangan teknologi hari ini. Baik, teman-teman, sampai sini dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak perihal dari rekayasa perangkat lunak di sini? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Untuk penjelasannya sudah cukup jelas menurut saya. Oke. Ya. Nah, untuk secara garis besar ya, di teman-teman di pertemuan pertama ini sebagai gambaran umumnya bahwa rekayasa perangkat lunak ini proses yang terjadi yang harus dilakukan pada saat
merekayasa perangkat lunak yang ruang lingkupnya besar, global gitu ya, bukan software ya perangkat lunak yang kecil. Nah itu satu gitu ya. Nah karena kalau perangkat lunak yang kecil sebetulnya tanpa direkayasa pun sebetulnya bisa gitu ya, sebetulnya bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan skala besar, kemudian sifatnya adalah pesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi masalah yang akan disesuaikan perangkat lunak ini, ya tentunya harus ada rekayasa. Supaya apa? Supaya ada dokumentasi, teman-teman gitu ya, agar bisa sesuai gitu ya, sesuai dengan apa pada saat pembuatannya. Ketika misalkan perangkat lunak ini direkayasa, ya kebutuhan dalam membuat perangkat lunak ini seperti apa, jumlah programmer, jumlah yang analisisnya berapa, yang membantu pada saat membuat rekayasa perangkat ini ada berapa, kemudian fiturnya ada apa saja, kemudian waktu teman-teman, waktunya misalkan pengen selesai dalam waktu 1 bulan misalkan. Nah itu kan agar apa? Agar bisa menyesuaikan terhadap biaya operasionalnya. Kira-kira dengan waktu 1 bulan, dengan 5 orang yang membuat perangkat lunak, nah muncullah nanti biaya yang harus dikeluarkan. Nah, pada saat terjadi misalkan waktunya yang tadinya satu bulan, kemudian bertambah menjadi 1,5 bulan misalkan. Nah, berarti kalau misalkan keluar dari yang direncanakan sesuai yang direkayasa, berarti kan ada biaya yang harus ditambahkan. Kenapa? Karena kan ada biaya operasional yang tadinya 1 bulan jadi 1,5 bulan. Kemudian ada yang harus si programmernya jadi bertambah 1,5 bulan. Berarti kan ada biaya-biaya lagi. Nah, supaya meminimalisir hal-hal seperti itu, nah, maka ini sangat penting, teman-teman. Nah, lagi-lagi kalau seandainya selesai misalkan yang direncanakan 1 bulan, pengen selesai 20 hari, kata si pemesannya. Nah, itu kan harus diatur lagi, harus direncanakan lagi. Berarti apa? Kan tidak mungkin menambah jam kerja, misalkan jadi begadang, misalkan tenaga kerjanya, kan tidak mungkin. Berarti kan harus nambah tenaga kerja. Nah, otomatis ketika ada tenaga kerja yang baru, programmer yang baru, apakah si programmer yang baru itu dapat menyesuaikan terhadap ritme pekerjaan yang dilakukan oleh tim sebelumnya? Nah, itu juga jadi tantangan tersendiri gitu ya. Apakah bisa tune in nggak? Apakah bisa melanjutkan nggak? Misalkan, nah itu juga tantangan-tantangan yang baru. Oleh sebab itu, nah rekayasa perangkat lunak ini sangat penting teman-teman. Kalau seandainya ruang lingkup dalam pembuatan perangkat lunak ini dalam ruang lingkup yang sangat besar, gitu ya. Pun sama tadi ketika bikin gedung gitu ya. Kalau bikin rumah-rumah kecil mungkin bisa aja dikira-kira, akan tetapi kalau rumahnya yang sudah besar, nah itu rasa-rasanya itu tidak layak kalau seandainya tidak direkayasa, gitu ya. Baik teman-teman, itu saja barangkali yang bisa disampaikan di pertemuan pertama kali ini, gitu ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita coba akan apa saja sih yang kira-kira nanti dilakukan pada saat rekayasa perangkat lunak. Plus nanti misalkan di akhir ada manajemen resiko yang harus kita siasati, kita mitigasi supaya apa? Supaya rekayasa perangkat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya seperti apa. Demikian teman-teman, terima kasih ya atas kesempatannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Absensi gimana?